Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya akan bicara terkait 4 hal saja. 4 hal ya, nanti kita sesingkat mungkin ya, supaya kita lebih nyaman, tidak terlalu kaku ya. Tadi kita diminta sesuai topiknya, ini adalah kenali hukum dan jauhi hukuman. Mungkin ini nanti akan lebih relevan dan banyak sekali materi ini dari Pak Atase Hukum ya. Walaupun dari ketenagakerjaan juga ada sebetulnya. Tapi ini yang perlu Anda ketahui, hal-hal terbaru saja. Yang pertama, ini jadi mohon jadi perhatian, ini yang terkait mungkin paham nanti ya. Pertama adalah perkembangan perbaikan hukum di ketenagakerjaan di Saudi Arabia. Sejak 2021, tepatnya bulan Maret, pemerintah Saudi telah meluncurkan apa yang disebut dengan Labor Reform Initiative. Inisiatif reformasi ketenagakerjaan. Artinya ada hal-hal yang baru yang diatur di situ. Saya tidak akan cerita banyak karena ini banyak terkait dengan pekerja-pekerja yang formal. Ya, formal itu maksudnya industri formal itu mereka yang bekerja di industri yang selain 5 jabatan yang saya lihat, 5 jabatan itu yang mungkin banyak dijabat oleh kawan-kawan ya, itu selain dari hostmaker, caregiver, apalagi itu haris ya, tukang kebun dan driver. Itu walaupun itu sudah mulai digagas ke arah sana, tapi belum optimal. Namun demikian, itu adalah perkembangan yang terbaru yang harus kita sikapi. Kemudian yang paling penting ini, sistem perlindungan ketenagakerjaan di Saudi sudah mulai membaik melalui digitalisasi. Jadi untuk para pekerja formal itu ada sistem perlindungan melalui yang diawasi oleh pemerintah melalui sistem kontrak, jadi elektronik kontrak. Semua kontrak kerja yang disubmit atau dikumpulkan oleh kepada pemerintah Saudi diawasi implementasinya oleh pemerintah Saudi. Artinya kalau suatu saat ada penyelewengan dari kontrak itu, pemerintah Saudi bisa menjadikan itu sebagai rujukan. Yang kedua, pemerintah Saudi juga mengawasi tentang gaji, namanya e-wages, electronic wage ya. Wages itu gaji, upah. Artinya upah-upah yang disepakati di dalam perjanjian kerja, kalau tidak diberikan sesuai dengan di perjanjian kerja, maka pemerintah Saudi juga itu bisa jadi rujukan untuk pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir, pemerintah Saudi juga menyediakan sistem penyelesaian hukum perselisihan ketenagakerjaan yang mungkin sudah banyak diketahui melalui WIDI system, di mana kalau Anda mempunyai kasus-kasus ketenagakerjaan dan Anda sudah terdaftar dalam sistemnya Saudi tadi, Anda bisa mendaftarkan ke Maktab Amal melalui online. Itu yang terbaru. Maka bagi kawan-kawan, ini yang formal dan yang resmi ya, yang paling penting apa itu tadi? Memahami isi kontrak kerja. Jadi tentang gaji, tentang hak-hak ketenagakerjaan yang lain, tentang lembur, tentang waktu istirahat, tentang cuti ya.
tentang sakit, asuransi sakit, kematian dan lain sebagainya. Itu sifatnya umum, dan saya yakin informasi itu banyak tersedia di websitenya Ministry of Human Resource and Social Development. Lengkap di situ. Ya. Sekarang yang paling penting saya bicara ke tiga yang terakhir. Apa itu? Yaitu masalah. Ini karena mungkin banyak yang terkait dengan kita dan paling banyak dihadapi oleh kawan-kawan maupun kawan-kawan menyaksikan sendiri masalah yang sering dihadapi oleh warga kita. Yang pertama, ini problematik yang menurut kita itu harus disebarluaskan informasinya dan dicegah oleh kita semua. Ya, kalau anggapannya kita jadi harus berperan, ya, siapapun kita, kalau kita sudah jadi salah satu yang terlibat di dalamnya, kita harus mawas diri apa yang harus kita lakukan. Pertama, problem yang kami hadapi ya di isu-isu tenaga kerja adalah maraknya, meningkatnya warga Indonesia yang menggunakan visa ziarah untuk datang ke Saudi dan digunakan untuk bekerja. Padahal di situ ya namanya ziarah itu ya untuk berkunjung saja. Ada batasannya dan not permitted to work, itu sudah jelas tuh. Apa dampaknya kalau Anda para saudara-saudara kita yang diundang ke Saudi menggunakan visa ziarah, baik itu yang tertera ada nama kafilnya, apa nama yang pengundang dan tidak ada nama pengundangnya. Ini perlu disampaikan pada kawan-kawan kita, saudara kita yang ada di Indonesia. Ketika dia datang di sini dengan visa ziarah, maka keadaannya dia itu sangat tergantung dari yang mengundang. Jadi nasib Anda itu tergantung dari yang mengundang. Kalau yang mengundang itu baik, dia punya iktikat baik, berarti Anda akan diuruskan semua dokumen-dokumen ketenaga kerjaan, dokumen-dokumen keimigrasian selama Anda di sini. Kenapa? Karena kalau biarpun itu visa ziarah, tapi kalau Anda dapat majikan yang baik, yang memang taat pada aturan pemerintah Saudi, masih Anda diuruskan itu dokumennya, ya, izin tinggalnya dicarikan, kemudian dia datang ke KBRI. Terus terang kalau dia datang ke kami, misalnya untuk memperpanjang atau untuk membuatkan izin kerja, kita buatkan perjanjian kerjanya. Dan biasanya mereka menerima. Perjanjian kerja ini penting, ya, yang diketahui oleh pemerintah KBRI. Ketika nanti yang menggunakan visa tadi dipekerjakan, terus terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja atau diterlantarkan atau disalahin, maka perjanjian kerja itu akan dapat digunakan untuk penyelesaian sesuai jalur hukum yang resmi di sini. Jadi visa ziarah ini, kawan-kawan, sangat rentan untuk digunakan bekerja, dan ini sangat banyak sekali jumlahnya. Jadi tolong disebarluaskan. Itu visa bukan diperuntukkan untuk bekerja. Catatan kami di KBRI ini ya, catatan dari sejak Januari 2021 sampai November 2021 kemarin kami hitung ini termasuk yang baik maupun yang bermasalah, ada 2197 visa ziarah. Ini belum yang terakhir yang sampai tahun ini. Jumlahnya yang sampai dari November sampai 2022 ini saya pastikan sekitar 500-an lebih. Ya, penggunaan visa itu yang terdeteksi oleh KBRI karena dia datang
karena masalah ataupun karena mengkonversi visa menjadi visa kerja. Ya artinya untung-untungan itu baru yang kelihatan ya, belum yang tidak kelihatan. Maka sekali lagi bagi saudara-saudara yang masih di sini, sampaikan kepada saudara-saudaranya di Indonesia, tolong pikirkan masa-masa untuk tidak menggunakan visa ziarah sebagai visa kerja, karena itu dilarang juga oleh pemerintah Saudi. Ya, bagi mereka yang menggunakan visa ziarah dan tidak diurus hak-haknya semua, dokumennya tidak diurus, dia sangat rentan untuk tidak terlindungi. Ya, tidak terlindungi ini sudah kasus banyak sekali terjadi ini. Yang kedua, ini perlu juga kita catat secara bersama. Apa itu? Adalah penempatan pekerja yang unprosedural. Unprosedural itu apa? Tidak melalui prosedur resmi. Dokumennya dokumen legal, tetapi kalau unprosedural ini pemerintah RI, baik itu yang ada di Indonesia maupun yang ada di Saudi, tidak dilibatkan untuk penempatannya. Ini juga risiko, walaupun dokumennya legal ya, dokumennya itu resmi. Mereka kalau kita bilang dikontrak secara langsung, direct hiring. Oke, dari syarikat di sini bekerja sama dengan syarikat di Indonesia, ya. Siapa yang mau kerja ini nanti akan dapat A, B, C. Ya, kami uruskan dokumen semuanya, siap kerja, datangkan ke Saudi. Dia belum menerima perjanjian kerja, baru sampai setelah di Saudi dia baru siap tanda tangan perjanjian kerja, karena ini perjanjian antara syarikat, tapi dia tidak mampu membaca ini, dia tidak tahu isinya kontrak perjanjian kerja ini, dan ini parah ini. Nanti dari besaran gaji, dari hak-hak yang harus dia terima, itu memberatkan. Ya, apa jadinya ketika dia tahu di sini, oh ternyata kok saya dijanjiin dari syarikat di Indonesia akan jadi seperti ini, gaji saya seperti ini, haknya akan seperti ini, tapi sampai di sini kok cuma segini. Ngeluh itu ya. Akhirnya terjadi perselisihan lagi dengan majikan. Nah, perselisihan ini pun nanti juga harus melibatkan KBRI, dan ini kasusnya banyak. Kalau tidak selesai, ujung-ujungnya terjadi? Kabur. Jumlah unprosedural ini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sampai saat sekarang kita tidak bisa menghitung. Kami tidak bisa menghitung. Kenapa? Karena itu tadi, walaupun moratorium itu sudah diterapkan, diedarkan sejak 2011, ya, moratorium pada pengguna perseorangan ya, pengguna perseorangan ini, kemudian di 2015 itu diresmikan untuk tidak ditutup ya resmi, tetapi upaya-upaya penempatan secara unprosedural itu tetap jalan terus. Tetap masih banyak orang datang, ya, didatangkan, dipekerjakan di syarikat di sini dengan tidak melibatkan pemerintah Indonesia maupun di KBRI. Apa kerugiannya itu tadi? Kalau kita tidak melibatkan pemerintah di Indonesia maupun di KBRI, semua rugi, baik yang diberangkatkan maupun yang menerima di sini. Kalau yang memberangkatkan dia sudah dapat duitnya dia. Biasanya dia mengambil uang perekrutan langsung dari tenaga kerjanya, sampai di sini tenaga kerjanya lagi harus membayar uang perekrutannya sendiri. Padahal itu pemerintah selalu mengupayakan zero, itu semua harus ditanggung oleh para pihak yang memberangkatkan, yang bekerja sama. Terus yang prosedural itu bagaimana Pak?
yang prosedural itu dimulai dari permintaan syarikah yang di sini. Ini biasanya mengajukan namanya job order ke tempat kami, job order dan demand letter, bahwa saya perusahaannya membutuhkan sekian pekerja, ya. Kemudian dia memberikan syarat-syaratnya itu, ya, memberikan syarat-syaratnya bahwa nanti kalau dipekerjakan di tempat saya, misalnya terapis, ya, tukang pijit misalnya, atau pekerja di salon misalnya, dia gajinya 2.500 misalnya, ini ya, 2.500 dengan ketentuan A, B, C, nanti tiket ditanggung, ini dijamin, asuransi, allowance-nya sekian, itu kami ketahui, itu nanti kami pantau, ya. Ketika nanti angka-angkanya itu tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah Indonesia atau terlalu naif, itu bisa kita tolak tuh. Enggak, ini tolong diperbaiki dulu, kita nggak akan izinkan. Dan setiap pengajuan permintaan tenaga kerja dari Indonesia harus dilampiri dokumen perjanjian juga nih, perjanjian penempatan tenaga kerja, yaitu perjanjian antara syarikah di sini dengan agensi di Indonesia. Bagaimana nanti arrangementnya, itu kami awasi itu. Kalau ada hal yang tidak sesuai atau yang bakal merugikan calon pekerja, ini kita tolak, nggak bisa. Ya. Yang ketiga, kami juga mensyaratkan contoh nih, draft perjanjian kerja yang bakal digunakan untuk syarikah di sini dengan pekerja. Jadi tadi kita sudah punya formatnya di KBRI. Jadi mulai dari gaji, mulai dari hak ketenaga kerjaan yang lain, ya, lembur, libur, kemudian ada asuransi kesehatan, kematian, bahkan kita menambahkan mohon supaya ada kesempatan untuk bisa beribadah umroh dan haji. Ya, sampai segitu kita berikan, dan biasanya mau itu diterima oleh calon pengguna. Dan setelah nanti dokumen ini akan digunakan ke Indonesia untuk mengurus surat izin penempatan orang-orang yang dipilih tadi. Dan baru nanti dipakai oleh setelah surat izin penempatan dapat, dia untuk mengurus visa. Ya, dari visa keluar nama-nama, nanti dituliskan di PK itu, dikembalikan lagi ke kami untuk ditandatangani. Itu yang prosedural seperti itu. Jadi kita mengawasi semua data yang prosedural itu. Kami ada di database, di Jakarta juga ada. Ketika nanti ada dispute, ada selisihan atau misalnya sampai kabur, kami memiliki data itu. Tapi kalau yang datang dengan cara unprosedural, tidak melibatkan pemerintah, berarti itu resiko ditanggung oleh masing-masing. Belum lama saya datang ke Damam, ada laporan 20 orang pekerja, ya, di suatu perusahaan di sini. Setelah kami datangi, yang ada tinggal 8, yang 12 sudah kabur duluan. Ya, kita tanya apa sebab-sebabnya. Gajinya terlalu kecil, Pak, jam kerjanya terlalu panjang, Pak, fasilitasnya tidak sesuai harapan yang dijanjikan. Oke, kita mediasi dengan perusahaan menjelaskan baik-baik, oke, kita tinggal, kemudian kita kabarin, Pak, kabur lagi 5 orang sekarang, jadi 20 orang, tinggal 5 orang sekarang. Ya, padahal ini nanti jadi kasus yang dia at the end of the day dia mau pulang, pasti jadi kasus. Nah, jumlah prosedural ini jumlahnya cukup banyak, tapi untuk gambaran kawan-kawan sekalian, PMI per 2018 itu di catatan kami yang resmi nih, ya, yang ada di database itu 365.000 per 2018. Kalau 2019 saya jumlahkan ke sini, kemarin kami catat, itu sekitar jumlahnya hampir 5 ribuan,
5.000-an yang terdaftar oleh kami. Karena apa? Karena masa pandemi itu practically tutup dan tidak menerima job order. Sehingga kalau saya jumlah PMI yang officially registered di KBRI itu sekitar 370.000 ya, mulai dari 2018. Tapi realitasnya saya tidak yakin jumlahnya seperti itu. Mungkin 2 kali lipat atau bahkan 2 kali lipat plus setengahnya. Jadi ya bisa 600-800-an ribu PMI kita ada di sini. Ini masalah yang kedua. Jadi tolong ini juga bisa dijadikan catatan bagi kawan-kawan untuk calon, misalnya kenal dengan saudara, kenal dengan siapapun ya, kalau mau bekerja ke Saudi, ketahui dulu caranya gitu ya. Kalau dia tidak yakin, kontak ke kami, baik melalui email, melalui WA, pasti kami jawab. Banyak yang seperti itu ya. Yang sekarang lagi marah adalah perawat. Pak, apakah betul akan ada pemberangkatan dari PT A, PT B, PT C? Kami akan cek itu dan ketahuan nanti. Dari injasnya kami bisa dapatkan, oh ya, ini nanti akan ada PT ini. Ya. Oh, PT ini sudah dicabut, sudah tidak aktif. Anda jangan tanggapi. Nah, gitu. Jadi ini cara cerdas sebelum kita memulai bekerja, supaya kita tidak tersandung masalah ketika sudah sampai di penempatan. Tuh. Yang terakhir, ini masalah yang terkait dengan ketika kita PM ini sudah ada di Saudi. Apa itu? Kalau saya membahasakannya adalah menjadi ilegal. Atau kalau saya nyebut kaburan kan agak kasar ya. Tetapi kalau Anda memang berniat kabur, itu Anda nggak boleh, salah itu. Ini saya informasi saja ya. 2 bulan yang lalu kami kedatangan dari salah satu asosiasi syarikat di Arab Saudi yang bekerja sama dengan Maktab Amal di Riyadh. Asosiasi ini mengelola 16 syarikat. Dia menyampaikan data ke kami, ya, negara-negara yang mengalami kabur dari 16 syarikat itu. Kira-kira bisa Anda tebak negara mana yang memiliki tingkat kaburan paling tinggi? Siapa? Kita cinta tanah sini. Berapa jumlahnya? Ya, terakhir kemarin saya minta datanya itu dari CCRC, jumlah yang kabur dari orang Indonesia dari 16 syarikat, jumlahnya sangat fantastis. Dan saya sendiri juga, wow, ini Indonesia menduduki peringkat yang paling tinggi dibanding dengan negara-negara pengirim yang lain. Jumlah totalnya itu ada 16.572 orang mulai dari 2019. 16.572 orang, padahal dari per Januari kemarin itu diinformasikan 16.200 sekian. Sekarang sudah 16.572. Saya nggak bisa memperkirakan berarti tiap hari itu datangnya berapa. Itu yang kabur, kawan-kawan. Apa resikonya kalau kabur? Ya, pasti kalau kabur tadi menjadi ilegal ya menurut saya, terus tidak mengembalikan diri menjadi lebih baik, itu resikonya banyak. Anda urusannya tidak hanya dengan Kementerian Tenaga Kerja, Anda urusannya dengan keimigrasian, kepolisian, bahkan ke Menteri Dalam Negeri. Ujung-ujungnya apa? Ya, Anda tidak akan memperoleh hak-hak yang hak-hak sosial yang harusnya Anda dapatkan. Hak tenaga kerja juga nggak dapat. Dan biasanya kaburan ini karena diiming-imingi ya, diiming-imingi oleh kawan-kawan, diajak supaya di luar saja lebih enak, lebih gampang, nanti kita kerjanya juga lebih gampang.
Padahal dampak dari kaburan ini luar biasa nih, dampak sosialnya terutama. Apa dampak sosialnya? Di peraturan tentang TPPO Saudi. Jadi pemerintah Saudi ini mengindikasikan ada 5 aksi yang bisa dikategorikan itu sebagai tindak pidana perdagangan manusia. Saya catat itu ya. Apa saja itu? Recepting. Recepting itu apa? Berarti Anda menerima. Harboring, menampung. Using, menggunakan. Recruiting, merekrut. Transferring, memindahkan. Apa ini dampaknya? Ya, kawan-kawan yang tadi saya cerita ke Mas Sarif, kalau kita melihat orang yang kabur nih, karena dia menyengaja diri, terus dia sedang sakit di jalan, kita mau nolong itu juga mikir. Karena kalau kita nanti menolong, terus kita membawanya ke rumah misalnya, kita mau mengobati dulu, nanti kita bisa terkena kasus ini kalau ketangkap polisi, Dan kalau kita terkena indikasi TPPO, itu hukumannya nggak main-main. 15 tahun penjara atau 1 juta real denda. Jadi kan repot kan? Kalau kita melihat orang yang sakit, yang misalnya, wah ini harus ditolong Pak. Tapi kalau saya nolong, nanti saya bisa kena ini. Tapi kalau nggak saya tolong gimana tuh Sanada? Jadi Anda harus cerdas juga ini, ya, harus mengembalikan orang yang ini tadi ke jalan yang benar, dan supaya Anda tidak terlibat terlalu jauh. Apalagi, mohon maaf, yang suka mentransfer, ya. Kalau menggunakan ya apalagi itu. Ya selama tidak tertangkap nggak masalah, tapi kalau tertangkap nanti Pak Atko yang akan cerita di penjara itu seberapa banyak. Nah ini jadi catatan kita bersama, tolong kawan-kawan yang sudah berniat bekerja di sini atau sudah berada di sini, tolong jangan ajak-ajak saudara atau calon ini untuk menjadi ilegal, menjadi tidak resmi. Yang tadinya sudah resmi, tapi karena kita diiming-imingi nanti di inilah gampang, jadi tidak resmi, dan itu berisikonya pasti akan tidak baik. Terakhir, saya ada satu teori namanya protective motivation theory. Teori motivasi memproteksi diri. Ya. Jadi teori ini menyatakan begini, seseorang, setiap kita, setiap manusia normal itu akan berlaku atau bertindak selamat atau tidak selamat, itu tergantung dari informasi-informasi yang dia terima, dia cerna, dan dia yakini kebenarannya. Ya. Ada 2 macam informasi yang terkait dengan perilaku orang akan selamat atau tidak selamat ini. Apa itu? Perilaku, satu, cara menyelamatkan diri, informasi tentang bagaimana coping with the threats, bagaimana menghadapi ancaman. Ya. Kemudian ada satu informasi lagi yang nggak berlawanan, informasi yang terkait dengan ancaman-ancaman itu sendiri, potensi-potensi resikonya apa. Nah, di tengah-tengah informasi bagaimana cara menyelamatkan diri dan bagaimana potensi yang akan terjadi itu, di sini ini ada rasa cemas tuh. Ya. Ketika informasi yang berhubungan dengan bagaimana cara menyelamatkan diri ini lebih dominan dan informasi tentang ancaman atau potensi bahaya ini mengecil, maka rasa cemas ini nggak ada, ini kecil ini jumlahnya nih. Ya, begitu pula sebaliknya. Kalau ancaman ini besar, ya, informasi terkait nanti potensinya ini seperti ini, kegagalannya seperti ini, kemudian coping behaviornya mengecil, maka rasa cemasnya berlebihan, ini juga nggak sehat.
Nah, sekarang apa yang terjadi pada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di Indonesia ya? Saya yakin mungkin salah satu alasannya mesti ekonomi. Wah, saya ingin dapat uang lebih banyak, dapat lebih perbaikan hidup. Tetapi informasi-informasi yang terkait dengan how to cope kalau ada ancaman seperti ini tadi hampir kosong tuh. Ya, sorry, yang terkait dengan potensi-potensi tadi minimal. Tetapi yang lebih banyak adalah informasi-informasi yang masuk tentang bagaimana cara mengamankan diri ketika dia sudah berada di sini. Ada, oh tenang, nanti ada KBRI. Oh tenang, di sini kita ada komunitas. Nanti kalau Anda kabur, nanti kita tolong. Ya, nanti kita dibantu. Nanti ada tarhil, ada proses ini. Sehingga rasa cemas itu nggak ada. Nah ini apa kuncinya? Kuncinya berarti itu bagaimana kita mengkomunikasikan potensi-potensi bahaya yang mengkhawatirkan, membuat khawatir tadi harus lebih tinggi. Itu kewajiban kami memang, dan kami sudah melakukan itu, tapi kurang. Saya kira itu akan lebih banyak lebih berdaya ketika informasi itu datang dari Anda sendiri yang mengalaminya. Jadi jangan gitu ya. Kalau mau bekerjalah dengan cara yang benar. Kalau kawan-kawan sekalian ikut membantu seperti itu, saya yakin itu jadi akan lebih baik itu ya. Jadi kira-kira itu yang saya sampaikan. Nanti lebih lanjutnya kita mungkin diskusi lebih banyak, lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.